Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gaida Febi Suraya from Big Class, the 4th semester. Well, on this occasion, I would like to presentation about pendekatan dalam manajemen pendidikan. Langsung saja, jenis-jenis dalam pendekatan manajemen pendidikan. Pertama, manajemen adalah kerjasama orang-orang untuk mencapai tujuan sekolah atau organisasi yang telah dirumuskan dan membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan. Secara internal, sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian seperti kepala sekolah sebagai manajer dengan keahliannya sebagai pemimpin. Sedangkan para guru memiliki keahlian memanajemen kelas yang baik, tenaga bimbingan dan konseling, ketetausahaan yang memiliki keterampilan dalam sistem manajemen informasi dan administrasi guna berbagai kebutuhan data berkenan kegiatan sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya untuk mengambil keputusan manajer. Perpustakaan membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan memberikan kreativitas untuk menghidupkan suasana perpustakaan agar banyak dikunjungi siswa dan anggota sekolah lainnya. Petugas laboratorium yang harus bisa mengelola penggunaan waktu, memelihara serta memanfaatkan alat dengan berdaya guna. Dalam lingkungan eksternal, sekolah yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan orang tua adalah sebagai stakeholder yang mempercayakan putra-putrinya kepada sekolah. Yang kedua, manajemen adalah suatu proses. Seperti halnya sebuah pendidikan, manajemen adalah suatu proses. Pendekatan ini menekankan perilaku sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri, yaitu proses planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Ketiga, ada manajemen sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem di sini yakni input proses, output outcome. Keempat, manajemen sebagai pengelolaan. Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan, akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam sekolah atau sumber daya yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Yang kelima, kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Menurut Wirawan, seperti yang dikutip oleh Syaiful Sagala 2006 halaman 143, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Pemimpin ialah orang-orang yang dikenal oleh pengikutnya dan berusaha mempengaruhi para pengikutnya untuk meraih tujuan visinya. Sementara itu, menurut Fred F. Fiedler dalam buku M. Ngalim Purwanto 2008 halaman 27 mengungkapkan bahwa pemimpin adalah individu dalam suatu kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengoordinasian yang relevan dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Ada beberapa sifat yang dibutuhkan dalam kepemimpinan dalam hal pendidikan, di antaranya ialah: pertama, rendah hati dan sederhana. Seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan hendaknya jangan mempunyai sifat sombong, tapi yang diperlukan adalah banyak bertanya dan mendengarkan daripada berkata dan menyuruh. Dan kelebihan yang dimiliki pemimpin hendaknya dipergunakan untuk membantu anggotanya atau bawahannya, sehingga dengan demikian mereka akan merasa bahwa pemimpinnya selalu dekat dengan mereka dan bisa membantu jika mereka butuh bantuan. Yang kedua, bersifat suka menolong. Seorang pemimpin hendaknya selalu bersedia menyediakan waktu untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan yang disampaikan anggotanya,
Gunanya adalah untuk mempertebal kepercayaan anggotanya bahwa ia benar-benar tempat berlindung dan pembimbing mereka. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Seseorang pemimpin harus memiliki sifat sabar, jangan lekas merasa kecewa dan memperlihatkan kekecewaannya di hadapan bawahannya, karena akan sangat mempengaruhi kinerja anggota tersebut. Keempat, percaya pada diri sendiri. Pemimpin yang percaya diri dan dapat mengaplikasikan dalam sikap dan tingkah lakunya, maka akan menimbulkan pula sifat percaya diri pada anggotanya. Kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Keenam, keahlian dalam jabatan. Keahlian dalam jabatan merupakan syarat utama dalam kepemimpinan. Tanpa keahlian seseorang tidak bisa menjadi pemimpin. Selain keahlian dalam jabatan, pengalaman dan pengusahaan semua macam, pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh dan menambah kecakapan menjadi pemimpin. Selanjutnya, komunikasi dalam manajemen pendidikan. Reca 2010 halaman 2 mengungkapkan komunikasi memiliki hubungan yang erat sekali dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi di antara syarat seorang pemimpin selain ia harus berilmu, berwawasan ke depan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani dan rohani, ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Sementara itu, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit diwujudkan. Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak. Ada kaitannya dengan organisasi dalam rangka pembinaan kerjasama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses komunikasi memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan kepada stafnya agar mereka mempunyai dasar perencanaan, agar rencana-rencana itu dapat dilaksanakan. Pengorganisasian memerlukan komunikasi dengan bawahan tentang penguasaan mereka. Pengarahan mengharuskan manajer untuk berkomunikasi dengan bawahannya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Oleh karena itu, seorang manajer akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Jadi, komunikasi dalam manajemen itu sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi, maka segala sesuatu dapat tercipta dan terlaksana. Selanjutnya, tantangan manajemen pendidikan. Menurut Ali Idrus, dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi 4 tantangan besar yang kompleks, yaitu pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah atau added value, yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif mendalam terhadap terjadinya transformasi atau perubahan struktur masyarakat dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (INTEX). Yang terakhir,
Munculnya kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Manajemen pendidikan tidak akan pernah bisa lepas dari 4 tantangan besar yang kompleks ini. Keputusan manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan karenanya memahami isu-isu globalisasi dalam dunia pendidikan menjadi kemestian bagi setiap para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik itu di tingkat birokrat administrator seperti Menteri Pendidikan, para kepala dinas, dan para manajemen teknis seperti rektor, dekan, dan para kepala sekolah, bahkan guru yang mengelola pembelajaran di kelas. Adapun kesimpulan dari pendekatan manajemen pendidikan yaitu berbagai tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan pula pola pendekatan perencanaannya. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin memperoleh pendidikan. Jika jumlah tempat yang tersedia masih lebih kecil daripada jumlah tempat yang seharusnya ada, maka dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi penyediaan. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan itu menyebabkan timbulnya bermacam-macam pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Jenis-jenis pendekatan dalam manajemen pendidikan: pertama, manajemen sebagai kerjasama orang; yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem; yang ketiga, manajemen sebagai suatu proses; yang keempat, manajemen sebagai pengelolaan; kelima, kepemimpinan dalam manajemen pendidikan; 6. Komunikasi dalam manajemen pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai pendekatan manajemen pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Until as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.